wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Anita Syafirja. Nah, saya dari kelompok 1. Di kelompok 1 ini beranggotakan saya sendiri dan rekan saya yang bernama Latifah Putri Astuti. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan fungsional ke berbasis bukti berlatih dalam multikultural konseling dan terapi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah konseling multikultural. Apa saja yang dibahas? Jangan lupa simak videonya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang globalisasi, verifikasi, dan konseling multikultural dan terapi. Jadi sekarang ini bidang konseling dan terapi multikultural itu terus berkembang dalam 25 tahun terakhir. Karena apa? Karena perubahan sosial yang penting dan cepat di sekitar dunia. Yang pertama itu ada sumber perubahan masyarakat, yaitu globalisasi dan peningkatan frekuensi pertemuan interpersonal lintas budaya langsung dan tidak langsung yang difasilitasi dengan teknologi transportasi dan telekomunikasi yang canggih. Sumber kedua perubahan adalah gelombang migrasi di seluruh dunia. Di era globalisasi ini ada sebuah peningkatan kebutuhan akan pelatihan konselor dan terapis yang kompeten secara budaya untuk memberikan konseling yang diinformasikan secara budaya dan didukung secara empiris dan terapi baik di dalam maupun di luar negara asalnya. Globalisasi dan disverifikasi memfasilitasi penyebaran informasi ke mereka yang memperoleh manfaat dari ilmu tersebut. Karena terapi sebagai standar untuk praktik klinis, praktik perilaku kognitif, terapi telah dikembangkan jauh melampaui batas-batas budaya sebagai adaptasi budaya tentang terapi perilaku kognitif yang berkembang di Asia. Kita dapat belajar lebih spesifik tentang aspek universal dan budaya spesifik dari prosedur mereka. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang psikoterapi memprediksi pertumbuhan dari perilaku kognitif, perilaku, dan lapisan yang sensitif budaya. Apa sih terapi perilaku kognitif itu? Jadi perilaku kognitif itu merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu pasien agar dapat menjadi lebih sehat dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Kalau menurut Dragun, definisi berorientasi budaya merupakan budaya psikoterapi. Terapi itu sebuah prosedur yang bersifat sosiokultural pada akhirnya dan interpersonal. Artinya, itu terjadi antara dua atau lebih individu dan tertanam dalam konteks budaya yang lebih luas. Kurang terlihat, tetapi tidak kalah nyata pembelajaran sosial bersama, penyimpanan makna, simbol, dan implisit asumsi tentang sifat kehidupan sosial. Terapi perilaku kognitif ini telah membuat kemajuan besar dalam 30 tahun terakhir. Di Amerika Serikat saat ini preferensi teoritis terkemuka di antara psikologi. Dalam survei yang dilakukan setiap 10 tahun menggunakan metodologi Delphin, panel yang terdiri dari 22 pakar psikoterapi di Amerika Serikat. Oke, lanjut ke poin yang ketiga, yaitu praktik berbasis bukti, akulturasi, dan akomodasi budaya. Ada yang tahu nggak tentang praktik berbasis bukti dalam psikologi? Jadi, itu merupakan integrasi dari penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dalam konteks pasien, karakteristik, budaya, dan preferensi. Akulturasi didefinisikan sebagai proses adaptasi psikologis yang mempengaruhi orang yang tinggal, imigrasi, dan pengungsi. Hasil akulturasi mengacu pada tingkat keberhasilan akulturasi tersebut. Dibedakan menjadi 3 macam akulturasi. Yang pertama itu penyesuaian psikologis dan melibatkan kondisi psikologis yang disebabkan oleh akulturasi. Yang kedua disebut kompetensi sosiokultural di dominan tuan rumah dan melibatkan pengetahuan tentang bahasa dan budaya dominan. Yang ketiga adalah sosiokultural kompetensi dalam budaya asal. Misalnya yaitu pemeliharaan keterampilan linguistik di budaya warisan. Oke, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang akses ke terapi yang didukung secara empiris.
Saat ini banyak bukti ilmiah yang tersedia tentang keefektifan psikoterapi. Didukung secara empiris, interferensi psikologi baru-baru ini mulai memasukkan penilaian masalah keberagaman. Dalam tinjauan komprehensif dan evaluasi psikoterapi yang didukung secara empiris, Roth and Von G melaporkan keefektifan psikoterapi untuk setidaknya 11 gangguan psikologis, termasuk gangguan kecemasan. Pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa bukti sebagai besar berasal dari kelompok Kaukasia dari latar belakang budaya Amerika Utara atau Eropa. Oleh karena itu, ini penting untuk mengembangkan bukti bagi populasi yang beragam di dunia. Peneliti lintas budaya melaporkan perbedaan etnis dan budaya yang besar ada dalam akses ke perawatan kesehatan mental. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu adaptasi budaya secara empiris psikoterapi yang didukung. Ada yang tahu nggak apa itu adaptasi budaya? Jadi, adaptasi budaya itu bermasuk proses penyesuaian diri terhadap budaya yang baru yang akhirnya melahirkan selera terhadap persekitaran baru tersebut. Kalau menurut saya, adaptasi budaya itu merupakan penggabungan informasi budaya reflan dan budaya sensitif ke dalam praktek psikoterapi dengan klien yang beragam. Literatur multikultural telah dihasilkan serangkaian pertanyaan panduan untuk mencapai adaptasi budaya dari terapi tertentu. Nah, itu tadi teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Latifah Pujastuti. Halo teman-teman, nama saya Latifah Pujastuti, NPM 1911080332. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Anita Khairiyah. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tentang khasiat ilmiah dan klinis efektivitas penyebaran terapi yang didukung secara empiris. Poin yang kedua yaitu terapi perilaku kognitif behavioral multikultural. Poin yang ketiga yaitu tentang pendekatan analitik fungsional, dan yang terakhir adalah terapi perilaku yang responsif secara budaya. Baik teman-teman, saya akan membahas poin yang pertama yaitu tentang khasiat ilmiah dan klinis efektivitas penyebaran terapi yang didukung secara empiris. Terapi empiris didukung secara ilmiah dan internal berlaku untuk kelompok tertentu dari klien. Terapi secara empiris didefinisikan menurut beberapa kriteria, yaitu selain untuk percobaan terkontrol acak juga sebagai kriteria untuk mengevaluasi, mengembangkan terapi secara manual, deskripsi rinci dari peserta penelitian psikoterapi, dan setidaknya ada 2 studi ilmiah independen dengan hasil yang signifikan yang diperlukan untuk membangun bukti untuk efektivitas terapi tersebut. Banyak terapi empiris yang menggunakan teknik terapi kognitif behavioral. Contohnya pada seseorang yang mengalami depresi berat, gangguan panik, fobia sosial, gangguan stres pasca trauma, dan lain-lainnya, yang berasal dari latar budaya yang beragam. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas terapi empiris ini didukung tergantung pada penilaian tertentu dan bukan pada kategori etnis klien atau status minoritas dari seseorang tersebut. Kemudian saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang terapi perilaku kognitif behavioral multikultural. Terapi perilaku kognitif adalah intervensi psikososial yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental. Terapi ini berfokus pada tantangan dan perubahan distorsi kognitif yang membantu meningkatkan regulasi emosional dan mengembangkan strategi coping pribadi yang memecahkan masalah. Terapi perilaku kognitif adalah terapi yang digunakan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai dan meningkatkan perilaku yang sesuai. Caranya yaitu dengan mengubah kognisi seseorang.
Perubahan kognisi yang positif diharapkan dapat mendorong terjadinya perilaku yang positif pula. Terapi ini merupakan salah satu bentuk konseling yang bertujuan membantu klien agar dapat menjadi lebih sehat, memperoleh pengalaman yang memuaskan, dan dapat memenuhi gaya hidup tertentu dengan cara memodifikasi pola pikir dan perilaku tertentu. Terapi ini memfokuskan untuk menempatkan suatu pikiran, keyakinan, atau bentuk pembicaraan diri terhadap orang lain. Terapi ini juga memfokuskan pada upaya pembelajaran bagi klien agar dapat memiliki cara berpikir yang lebih positif dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan. Dan tidak hanya sekedar berupaya mengatasi penyakit atau gangguan yang sedang dialami. Dengan kata lain, konseling kognitif memfokuskan pada kegiatan mengelola dan memonitor pola pikir klien sehingga dapat mengurangi pikiran negatif dan mengubah isi pikiran agar dapat diperoleh emosi yang lebih positif. Sementara konseling behavioral memfokuskan pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan klien, menentukan bentuk imbalan yang mendorong klien untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, poin terakhir adalah perilaku yang responsif terhadap budaya. Psikoterapi yang berorientasi budaya adalah prosedur yang berakhir pada sosial, kultural, dan interpersonal dalam kemampuannya. Hal tersebut terjadi antara dua atau lebih individu dan dalam konteks lebih luas. Kurang terlihat konteks budaya kurang nyata dengan pembelajaran sosial bersama, menyimpan makna, simbol, dan asumsi implisit tentang sifat kehidupan sosial. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Anitasya Khairia dan saya sendiri Latifah Pujiastuti. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.